pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Manajemen Sumsel United pastikan memberikan keleluasaan kepada tim pelatih untuk menentukan pemain. Pasien orang dengan HIV/AIDS yang dirawat di RSMH Palembang didominasi laki-laki penyuka sesama jenis. Itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Sabtu 28 Juni 2025 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, manajemen Sumsel United memastikan memberikan keleluasaan kepada tim pelatih untuk menentukan pemain yang akan berlangsung di dalam tim. Klub Sumsel United hingga saat ini masih merekrut pemain baru yang dipersiapkan untuk mengarungi musim kompetisi Liga 2 2025-2026. Sejumlah nama yang masuk nominasi sempat muncul namun belum ada pernyataan resmi dari manajemen tentang komposisi skuad inti mereka. Direktur Utama PT Cahaya Sumsel Utama, Erik Yuniman mengungkapkan tim manajer dan tim pelatih telah menyodorkan sejumlah nama untuk masuk dalam nominasi pemain yang dipersiapkan untuk bergabung dalam tim. Erik mengungkapkan sesuai standar prosedur nominasi pemain didasarkan pada rekam jejak mereka yang dilihat dari analisa tim pelatih dan manajer melalui rekaman video. Mereka yang dianggap memenuhi kualifikasi masuk dalam daftar yang akan ditawari untuk bergabung bersama Sumsel United. Prosedur perekrutan pemain seperti yang standar kita lakukan adalah dari beberapa analisa video, rekomendasi dari para pelatih, dari manajer, namun tentunya dengan persyaratan bahwasanya pemain tersebut memang memiliki skill yang seperti yang kita harapkan, terutama dari masukan dari para pelatih. Berapa kali dia main di musim lalu gitu. Erik menegaskan selain memiliki kualifikasi kemampuan secara teknis, pemain yang dinominasikan untuk bergabung bersama Sumsel United juga diwajibkan lolos uji kesehatan sebelum secara resmi melakukan penandatanganan kontrak. Tahapan ini wajib diikuti semua pemain, baik pemain lokal maupun pemain asing. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, pembinaan Anggar Usia Dini Sumatera Selatan terus menunjukkan progres sebanyak 21 atlet muda, termasuk dari High Scope Indonesia Unit Palembang, diberangkatkan untuk mengikuti kejuaraan Anggar Open Wali Kota Cup 2 di Gor Nambo, Tangerang, Banten pada 27 hingga 29 Juni 2025. Mayoritas peserta berasal dari kelompok pemula yang digembleng melalui pembinaan di sekolah dan klub seperti Sriwijaya Fencing Club, Pengcap Kota Palembang, dan High Scope sendiri. Ajang ini menjadi momentum penting untuk mengasah mental tanding dan mengevaluasi hasil latihan selama ini. Pelatih Anggar High Scope Indonesia Unit Palembang, Abdul Hamid Pudiono, menyampaikan bahwa turnamen ini menjadi langkah awal yang penting bagi para siswa untuk mengenal atmosfer pertandingan sebenarnya. Di jamnya memang tanggal 27 sampai 29, tetapi untuk 27 ini rangkaian kegiatan dilakukan untuk weapon check, yaitu mengecek seluruh perlengkapan dan persenjataan atlet yang akan dilombakan. Jadi semuanya dicek apakah layak pakai, apakah semuanya standar keamanannya terjamin. Jadi kalau senjatanya yang tidak layak pakai, dia tidak akan diloloskan, baik pakaian maupun pelindung. Okay. Nah, besok itu dimulai dari Pak Kadet dan Kadet, 3 senjata pemain. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan kalau memang itu memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi juara untuk menaik podium. Menurutnya, sebagian besar atlet yang diturunkan memang masih baru dalam dunia anggar, namun semangat dan keberanian tampil di level luar daerah menjadi nilai utama. Para atlet akan berlaga di 8 nomor perorangan mulai dari kategori prakadet, kadet
junior hingga open untuk putra dan putri. Turnamen ini juga menjadi acuan awal dalam menyusun strategi untuk keikutsertaan di ajang Wali Kota Cup Palembang Agustus dan Kejurnas Anggar Aceh September mendatang. Selanjutnya pendengar, kita simak seperti apa tanggapan atau harapan masyarakat. Halo, saya Ica dan saya dari Talang Betutu. Prestasi Zoro di kejuaraan ini bisa jadi titik balik untuk kebangkitan Anggar Sumatera Selatan. Harapannya semoga pembinaan atlet bisa lebih serius dan juga lebih merata, khususnya ke daerah-daerah. Selamat pagi, saya Habil dari Perumnas. Ikutsertaan Zoro Sumsel dalam kejuaraan Anggar Open di Tangerang menjadi langkah positif untuk membangkitkan kembali prestasi Anggar Sumsel. Ajang ini memberi peluang bagi atlet untuk unjuk kemampuan sekaligus mengharumkan nama daerah. Diharapkan partisipasi ini memicu semangat baru dan dukungan lebih bagi perkembangan Anggar di Sumatera Selatan. Halo, saya Zara dari OI. Kami sangat mengapresiasi terkait dengan tim Zoro yang ikut serta dalam kejuaraan Anggar Open di Tangerang ini. Dan harapannya ini bukan hanya dianggap sebagai ajang lomba, tapi juga wadah dalam mengasah kemampuan dan mental juara atlet-atlet muda kita. Dan semoga juga menjadi awal kebangkitan kembali prestasi juara Anggar Sumsel dan mampu menginspirasi regenerasi atlet Anggar di Sumsel lagi berikutnya. Sukses dan semangat dan jaga kesehatan untuk Zoro Sumsel. Ya, perkenalkan nama saya Apir, saya berasal dari KM5. Tanggapan saya partisipasi Zoro Sumsel dalam kejuaraan Anggar Open di Tangerang menunjukkan bahwa semangat olahraga anggaran di Sumatera Selatan masih hidup dan terus berkembang. Ini menjadi langkah awal yang menjanjikan untuk mengangkat kembali prestasi Anggar daerah sekaligus memotivasi atlet muda agar lebih giat berlatih dan berprestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto. Baik, mendengar berkaitan dengan kesiapan atlet Anggar Sumatera Selatan dalam menghadapi turnamen Anggar di Tangerang. Seperti apa tanggapan pelatih Anggar Sumatera Selatan Anggista Andani berkaitan dengan kesiapan dan juga seperti apa wilayah-wilayah mana yang dianggap tangguh hingga perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga mungkin harapannya untuk atlet Anggar di Sumatera Selatan. Persiapan yang atlet Anggar Sumber dalam menjelang turnamen Tangerang 2005 di Gor Nambo ini adalah menjaga kondisi fisik, mental dan juga sedikit mengulangi strategi-strategi bermain dan pola-pola permainan mereka aja. Nah, karena di Palembang kita sudah latihan dengan maksimal. Dalam 1 minggu itu kita udah 5 kali latihan dalam seminggu. Saya rasa anak-anak di kompetisi ini tinggal menjaga mood aja, mental dan juga daya juang yang tinggi. Atlet yang dipersiapkan dalam kejuaraan turnamen Wali Kota Tangerang ini adalah berjumlah 23 orang, 3 pelatih. Ya, di pertandingan ini diikuti kebanyakan oleh atlet-atlet muda, atlet-atlet di bawah umur 13, di bawah umur 15 dan di bawah umur 20 tahun. Dalam 23 atlet ini terbagi dari IKASI Kota Palembang itu berjumlah 5 orang dan 1 pelatih. Dari klub Sriwijaya Fencing Club itu ada 12 atlet dan 2 pelatih, dan juga dari sekolah High School Internasional itu berjumlah 4 atlet dan 1 pelatih. Untuk kelas yang diikuti kita bermula dari atlet usia dini, ialah prakadet itu di kelas floret putra dan putri. Lanjut lagi di tanggal 28 itu di kelas kadet floret putra putri, degen putra putri dan sabel putra putri. Untuk di tanggal 29 kelas yang akan dimainkan ialah floret putra putri junior,
Sabel Putra Putri Junior dan Degen Putra Putri Junior dilanjutkan dengan Sabel Putra Putri Junior. Dan juga di kelas seniornya di tanggal 29 itu 3 jenis senjata, Floret Putra Putri, Degen Putra Putri, dan Sabel Putra Putri di kelas senior. Jadi banyak kategori yang kita ikuti, tapi untuk 60% kita tim-tim muda, tim-tim ibarat kata kadet dan prakadet yang banyak kita mengikuti dalam kejuaraan ini. Kalau berbicara dengan daerah yang dianggap lawan tangguh, sebenarnya setiap daerah itu mempunyai kans. Menurut kita 50-50 semua dalam kondisi pertandingan, tapi kita lebih menekankan kepada atlet bermainlah sebaik mungkin, daya juang yang tinggi, percaya diri dengan kemampuan, dan kami yakin bahwa atlet-atlet ini berjuang secara maksimal, mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kami berharap bisa membawa beberapa medali untuk Sumatera Selatan. Target kita di tahun ini, di event ini ialah pembibitan di usia muda, dikarenakan memang di Sumatera Selatan kita giat untuk melakukan regenerasi dari cabur anggar atlet-atlet muda berprestasi. Target kami ialah ke depan akan timbulnya atlet-atlet anggar andal dari Sumatera Selatan di nasional maupun di internasional, seperti senior-senior mereka yang telah mengharumkan Sumatera Selatan. Respon Pengprov IKASI Sumatera Selatan sangat mendukung dengan kegiatan ini, memberikan apresiasi terhadap segala lini seperti orang tua, atlet, dan juga stakeholder yang ada mendukung untuk terlaksananya mengikuti kejuaraan ini. Sangat berterima kasih sudah bisa bekerja sama untuk membangkitkan kembali olahraga anggar di Sumatera Selatan. Dan respon KONI Provinsi sampai sekarang belum ada perhatian apapun, tetapi kami alhamdulillah bersyukur sekali KONI Kota Palembang telah membackup atlet-atlet ini, biarpun tidak semuanya, yang pasti kami sangat mengapresiasi sekali KONI Kota Palembang yang semangat untuk membantu kemajuan anggar di Sumatera Selatan pada saat ini. Saya berharap ya semua stakeholder, mari kita bekerja sama bagaimana memikirkan olahraga di Sumatera Selatan dan juga khususnya cabur anggar dapat kembali lagi menjadi cabur yang salah satunya cabur unggulan yang dapat mengharumkan nama Sumatera Selatan. Saya berharap ya kepada stakeholder dan juga pemangku kebijakan yang berhubungan dengan olahraga kemajuan di Sumatera Selatan untuk mendukung semangat-semangat atlet kita dari olahraga khususnya cabur anggar, karena dari mayoritas event ini anak-anak itu selain dibantu KONI 5 orang dan high school 4 orang, sisanya itu dengan semangat mereka biaya mandiri untuk mengikuti event-event di luar agar mereka mendapat pengalaman, mendapat jam terbang yang lebih baik, dan juga menjadi atlet yang membanggakan untuk Sumatera Selatan. Saya harap itu saja harapan dari kami selaku pelatih dan juga pengurus IKASI Sumatera Selatan. Mari kita bekerja sama untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga anggar di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bung Anggista Andani sudah bergabung bersama dari pagi hari ini. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi
dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pasien orang dengan HIV/AIDS yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang didominasi laki-laki yang disebabkan kelainan seksual penyuka sesama jenis. 70 hingga 80% pasien rawat inap yang merupakan orang dengan HIV/AIDS di Rumah Sakit Muhammad Husin RSMH Palembang didominasi laki-laki dengan rentang usia produktif. Ketua Tim Penanganan HIV/AIDS Dr. Harun Hudari mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, ODA di RSMH Palembang dikarenakan perilaku seks yang menyimpang, yakni penyuka sesama laki-laki. Menurut Dr. Harun, RSMH Palembang hanya merawat pasien ODA yang sudah memasuki stadium 3 dan 4 dengan kategori AIDS. Karena untuk penanganan diperlukan rawat inap khusus. Sementara untuk stadium 1 dan 2 dilakukan di Paskes tingkat pertama seperti puskesmas dengan rutin mengkonsumsi obat ARV yang disediakan pemerintah secara gratis. Oke. Jadi saya sudah stadium 3 dan 4, ya sudah ada infeksi oportunis lainnya begitu. Ya saya harus stadium 3 atau 4. Oke. Tergantung kondisi ya, bisa seminggu, kadang-kadang sampai 2 minggu. 2 minggu artinya saat ini tahu saya begitu ya, kami rawat ya, dan kami datang di poli dan dapat di perawatan pasien-pasien HIV gitu. Banyak kebanyakan usia produktif ya, sekitar 20-30 rata-rata, paling maksimal 40-50, dan terbanyak laki-laki daripada perempuan, lebih banyak laki. Salah satunya yang memang kalau kita lihat ya dalam beberapa tahun terakhir ini yang banyak kasusnya adalah kelompok laki-laki, suka laki-laki homoseksual. Nah, itu jumlahnya signifikan berbanding dengan perempuan. Dr. Harun juga menjelaskan ODA yang masih berstatus HIV memerlukan pengobatan dengan antiretroviral ARV untuk menurunkan jumlah virus HIV dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS. Sedangkan penderita AIDS membutuhkan pengobatan HRV dan obat lainnya yakni dolutegravir untuk mencegah terjadinya infeksi penyakit oportunistik dengan berbagai komplikasinya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Viral kasus anak dirantai di Banyuasin. Saat ini Polres Banyuasin bersama pihak terkait masih melakukan penyelidikan intensif atas dugaan kekerasan terhadap anak. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025, saat itu orang tua dari anak tersebut atau bapaknya marah karena melihat kasus viral terkait seorang anak laki-laki berinisial MAN berusia 7 tahun yang dirantai oleh ayahnya IA berusia 43 tahun di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin terus menjadi perhatian publik. Saat ini Polres Banyuasin bersama pihak terkait masih melakukan penyelidikan intensif atas dugaan kekerasan terhadap anak. Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP Teguh Prasetyo menyampaikan bahwa perkembangan kasus telah memasuki tahap pendalaman lebih lanjut, termasuk permintaan keterangan dan asesmen psikologis terhadap korban. Dari hasil asesmen psikologis, korban diketahui tergolong anak yang cerdas dengan IQ 110 dan rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak ditemukan pula tanda-tanda trauma secara psikis. Meski begitu, polisi tetap menindaklanjuti proses hukum sesuai ketentuan. Terkait proses wajib lapor, pihak kepolisian mempertimbangkan kondisi ekonomi dan jarak tempat tinggal korban. Oleh karena itu, pelaksanaan wajib lapor sementara dilakukan di Polsek Rambutan agar lebih terjangkau. Yang pertama, anak merupakan anak yang tergolong pintar dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, klasifikasi deskriptif IQ anak tersebut dengan nilai 110 dan termasuk dalam golongan di atas rata-rata IQ tinggi. Kemudian yang ketiga, tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma pada anak tersebut. Nah, kemudian langkah kami selanjutnya, karena yang bersangkutan ini wajib lapor, kemarin juga ada kendala. Jadi yang bersangkutan ini pertamanya kami minta untuk wajib lapor ke Polres. Namun demikian, karena terkendala ekonomi, faktor biaya dan jarak jauh dari Rambutan ke Polres yang mana di Pangkalan Balai ini, sehingga kami simpulkan atau kami lakukan wajib lapor ke Polsek Rambutan yang lebih dekat. Kendalanya
Kemudian kami juga sedang mencari solusi. Kami sudah merencanakan untuk duduk bersama dengan dinas terkait, antaranya dinas sosial dan juga dari tim UPTD PPA untuk cari mungkin solusi apa yang terbaik untuk kejadian ini, karena mengingat orang tua dari anak ini dia kerja tiap malam, berangkat malam sekitar jam 10 jam 11 malam, kemudian pulang sekitar jam pagi atau siang keesokan harinya, sehingga mungkin anak ini kurang perhatian atau kurangnya pengawasan dari orang tua gitu. Berdasarkan keterangan awal, insiden terjadi pada Sabtu 21 Juni 2025. Sang ayah emosi setelah mendapati televisi di rumah dalam kondisi kotor karena dilap menggunakan minyak oleh anaknya. Meski sempat diingatkan oleh sang istri untuk tidak merantai anak, amarah sang ayah tidak terbendung dan akhirnya merantai korban. Pada pagi harinya sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, korban berteriak minta tolong. Seorang tetangga yang mendengar kemudian datang dan memotong rantai menggunakan gergaji besi. Setelah anak berhasil dibebaskan, orang tua yang pulang pada siang hari kemudian mengetahui kejadian tersebut. Kasus ini pun dilaporkan ke Polsek Rambutan. Untuk saat ini ayah korban belum ditahan. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana dari pasal yang dikenakan tidak melebihi 5 tahun, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Pihak kepolisian memastikan penanganan kasus ini tetap berjalan sesuai prosedur dan prinsip perlindungan anak. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengaran mengakhiri warta berita pagi ini, kami akan sampaikan kilas Sumsel. Informasi dari berbagai daerah yang dibacakan oleh Nova Ariana. Kilas Sumsel. Pendengar Kilas Sumsel untuk edisi Sabtu 28 Juni 2025. Informasi pertama dari Kabupaten Muara Enim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten itu memetakan sebanyak 19 kecamatan di daerah itu rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutlah saat musim kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Muara Enim, Abdul Rozik Putra mengatakan, menghadapi musim kemarau panjang tahun ini, pihaknya telah menetapkan status siaga karhutlah. Penetapan status tersebut tertuang dalam surat keputusan Bupati Muara Enim. Hal itu juga sejalan dengan surat dari BMKG Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah provinsi ini diprediksi berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2025. Daerah rawan karhutlah tersebut meliputi Kecamatan Muara Belida, Belumbang, Lawang Kidul, Tanjung Agung, Belida Darat, Kelekar, Lembak, Lubai, Lubai Ulu, dan Kecamatan Rambak. Pendengar, dari Kabupaten Musi Banyuasin, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan inventarisasi sebanyak 12.000 sumber minyak masyarakat guna menindaklanjuti peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekda Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan pihaknya menyambut baik Permen ISDM nomor 14 tahun 2025 sebab peraturan tersebut mengakomodasi permasalahan selama ini yang terjadi di Kabupaten Muba. Sekda menjelaskan pemerintah memperkirakan saat ini jumlah existing sumur minyak masyarakat sudah mencapai 12.000 lebih. Dengan hadirnya permen tersebut, ke depan tata kelola lingkungan di Musi Banyuasin yang terdampak existing dapat menjadi lebih baik. Sementara itu, Kepala Dinas ISDM Sumatera Selatan Hendriansa mengatakan, berdasarkan surat terbatas Menteri ISDM pada 3 Juni 2025, menyatakan bahwa Gubernur bersama Bupati, Wali Kota, SKK Migas, K3S, dan pihak terkait untuk menyampaikan hasil melalui Gubernur Sumatera Selatan paling lambat 10 Juni 2025. Ia menjelaskan saat ini Gubernur Sumatera Selatan telah menyiapkan surat keputusan sebagai dasar untuk pemerintah kabupaten kota memaksimalkan proses inventarisasi sumber minyak masyarakat. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur, meluncurkan kamus digital bahasa Komering untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah tersebut melalui aplikasi digital. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Oku Timur, Wakimin, mengatakan peluncuran tersebut merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kamus bahasa Komering melalui telepon pintar. Dia mengatakan langkah ini merupakan upaya dalam menjaga eksistensi bahasa Komering yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Oku Timur. Aplikasi dirancang tidak hanya sebagai sarana belajar bahasa,
namun juga sebagai alat dokumentasi budaya yang sudah mulai tergerus zaman. Pendengar, seorang pria di Kabupaten Musirawas nekat berbuat cabul terhadap dua bocah perempuan yang masih tetangganya sendiri. Perbuatan itu dilakukan pelaku berinisial AG, warga Kecamatan Muara Beliti. Pelaku AG mengakui perbuatan tersebut lantaran sudah hampir 5 tahun tidak melakukan hubungan suami istri. Kasat Reskrim Polres Musirawas Ibtu Riantiantoro mengatakan kejadian tersebut dialami korban A dan L yang keduanya masih berumur 6 tahun. Pelaku mencabuli korban di rumahnya yang terjadi pada Sabtu 22 Juni lalu. Perbuatan pelaku tersebut terungkap setelah korban A bercerita dengan orang tuanya, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Musirawas. Dari Kabupaten Empat Lawang, Lapas Kelas 2B Kabupaten itu kembali menggelar razia rutin di blok hunian warga binaan demi memperkuat komitmen terhadap prinsip zero halinar, tanpa handphone, pungutan liar, dan narkoba. Razia dipimpin langsung Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP Afrian Satoni yang melibatkan unsur TNI dari Koramil Tebing Tinggi. Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawas dan menegakkan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Afriansa mengatakan petugas menyisir setiap sudut kamar hunian dari tempat tidur, lemari hingga ruang tersembunyi yang dilakukan pada Kamis 26 Juni lalu guna mencari barang terlarang seperti ponsel, narkoba, dan senjata tajam. Hasil razia ini menunjukkan nihil temuan yang dinilai sebagai indikator meningkatnya kedisiplinan warga binaan. Pihak lapas memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Informasi terakhir dari Kota Palembang, pendapatan asli daerah PAD kota itu dari sektor pajak perhotelan mencapai 28,9 miliar rupiah hingga Juni 2025 ini. Kepala Bapenda Kota Palembang Marhen mengatakan bahwa sejak Januari hingga sisa bulan Juni 2025, PAD dari sektor hotel mencapai 28,9 miliar, telah mencapai 49,9% dari total pendapatan yang ditarget dari sektor itu sebesar 58 miliar dalam tahun 2025 ini. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan dari industri perhotelan terhadap pendapatan pajak daerah. Peningkatan pendapatan pajak ini diharapkan dapat terus berlanjut seiring dengan perkembangan pariwisata di Palembang. Pemerintah Kota Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan. Sekian kilas Sumsel, Nova Ariana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya manajemen Sumsel United memastikan berikan keleluasaan kepada tim pelatih untuk menentukan pemain yang akan bergabung di dalam tim. Pasien orang dengan HIV/AIDS yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang didominasi laki-laki yang disebabkan kelainan seksual penyuka sesama jenis. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Saya Tata Edin, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca sepanjang hari Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi Untuk pagi dan hari Geofisika. diperkirakan cerah berawan. Info cuaca. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMP 2 Kota Palembang. Kita sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG SMP 2 Kota Palembang, ada Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak. Mbak Fitri, silakan disampaikan seperti apa perakiraan cuaca kita di sepanjang hari ini. Oke, siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Sabtu 28 Juni 2025 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, cuaca secara umum di wilayah Sumatera Selatan berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oki, Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, Ogani Ilir, dan Palembang. Untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan. Untuk potensi hujan sedang terjadi di wilayah Oki, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Pali, dan Lubuk Linggau. Sementara itu untuk potensi hujan ringannya terjadi di wilayah Banyuasin, Lat, Pagar Alam, Muara Enim, Ogani Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, dan Palawang. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oki dan Banyuasin. Sementara itu untuk dini hari nanti cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dan potensi hujan ringannya terjadi di wilayah Oki. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km